Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Harapannya kalian tetap sehat dan selalu mengikuti himbauan dari pemerintah untuk selalu berada di rumah. Baiklah anak-anak yang terkasih, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya menghimbau agar kalian terus meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Untuk itu saya menghimbau kepada kalian semua, untuk yang pertama, silakan berdoa secara pribadi sebelum dan sesudah pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, silakan kalian menyimak materi yang akan saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Dan kemudian silakan kalian catat materi di buku catatan. Kemudian yang keempat, setelah kalian mencatat, saya akan memberikan tugas dan silakan tugas diketik pada Microsoft Word lalu dikirim melalui Google Classroom, atau bagi yang tidak memiliki fasilitas laptop atau komputer, tugas boleh ditulis di buku PRPS, kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.17, yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai ada dua. Yang pertama, memahami perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang kedua, menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif atau hayalan, sedangkan buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Artinya, letak perbedaan kedua jenis buku ini adalah pada sumber tulisan. Kalau buku fiksi itu bersumber dari hasil imajinasi atau hayalan dari si penulis, sedangkan kalau buku non-fiksi itu sumber tulisannya dari hasil penelitian ataupun data-data yang diperoleh dari berbagai referensi. Selanjutnya, bagaimana ciri buku fiksi dan non-fiksi? Ciri-ciri buku fiksi, yang pertama, buku fiksi ditulis berdasarkan hayalan atau imajinasi penulis. Yang kedua, isinya tidak harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa kiasan atau konotatif. Artinya nanti dalam penulisan buku fiksi itu banyak menggunakan gaya bahasa seperti majas, ungkapan, dan lain sebagainya, yang pada umumnya itu maknanya tidak langsung. Selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data. Kemudian yang kedua, isinya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Dan yang keempat, buku non-fiksi dapat dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Karena tadi dibuat berdasarkan hasil pengamatan ataupun data-data dari berbagai referensi. Berdasarkan ciri yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara buku fiksi dan non-fiksi adalah yang pertama, buku fiksi itu ceritanya rakaan atau buatan, sedangkan buku non-fiksi isinya berdasarkan data ataupun hasil penelitian. Perbedaan yang kedua, buku fiksi itu bersifat imajinatif atau hasil hayalan dari si penulis buku, sedangkan buku non-fiksi itu bersifat informatif. Artinya isi dari buku tersebut dapat dijadikan referensi oleh para pembaca. Perbedaan yang ketiga, buku fiksi itu bahasanya kiasan, artinya banyak kalimat yang maknanya tidak langsung, sementara kalau buku non-fiksi itu bahasanya lugas atau denotatif, artinya kalimat-kalimat yang terdapat pada buku tersebut semuanya mengandung makna yang langsung karena ini sifatnya ilmiah. Selanjutnya, contoh buku fiksi dan non-fiksi.
contoh buku fiksi misalnya cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan lain sebagainya. Sementara untuk contoh buku non-fiksi itu ada buku pelajaran, buku ensiklopedia atau buku referensi, kemudian ada jurnal, ada biografi yang isinya bercerita tentang tokoh tertentu, kemudian ada esai, ada opini, pidato, atau yang lebih berat lagi misalnya laporan ilmiah seperti skripsi, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manakah di antara karya berikut yang termasuk buku non-fiksi? Nomor 1 ada buku biografi tentang Khairul Tanjung, si anak singkong. Kemudian nomor 2 ada buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Nomor 3 ada buku ensiklopedia sejarah nasional dan dunia. Yang keempat ada komik. Kemudian yang kelima ada buku novel Laskar Pelangi. Kemudian yang keenam ada cerpen juru masak. Silahkan ditentukan. Jika Anda menjawab nomor 1, 2, dan 3, berarti Anda sudah memahami perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Selamat untuk Anda. Selanjutnya, menemukan informasi melalui indeks buku. Apa itu indeks buku? Di sini dikatakan yang dimaksud dengan indeks buku adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan dan biasanya berada pada bagian akhir buku. Indeks tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah tertentu dapat ditemukan. Apa fungsi indeks buku? Fungsinya ada 2. Yang pertama, mempermudah pembaca memahami suatu kata yang belum dimengerti. Kemudian yang kedua, mempercepat pembaca ketika ingin menemukan suatu topik pembicaraan. Jenis indeks ada 2. Yang pertama, indeks subjek, berisi daftar istilah-istilah dalam buku. Kemudian yang kedua, indeks pengarang, berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam buku yang bersangkutan. Nah, dalam pembelajaran ini fokus kita nanti adalah pada jenis yang pertama, indeks subjek. Nanti anak-anak sekalian akan diminta untuk menemukan istilah tertentu yang diminta, kemudian apa arti dari istilah tersebut ditemukan berdasarkan halaman yang ditunjukkan pada indeks. Selanjutnya adalah contoh indeks subjek. Anda cermati penggalan indeks yang saya tampilkan pada slide ini. Kemudian Anda perhatikan istilah yang pertama di situ ada anafora. Kemudian ada angka 44, 417 dan 430. Istilah anafora di situ merupakan topik. Kemudian angka 44, 417 dan 430 itu merupakan halaman buku. Yang itu artinya adalah ketika Anda ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan anafora, Anda bisa menemukannya pada halaman 44, 417 dan 430. Selanjutnya adalah contoh indeks pengarang. Silakan dicermati. Nama yang pertama yaitu Harrison George 2.241, yang artinya Harrison George adalah indeks nama, 2 adalah jilid ensiklopedi, dan 41 adalah nomor halaman ensiklopedi yang dikutip. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik bahasan kita pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Tugas untuk kegiatan pembelajaran kali ini adalah bacalah indeks pada buku paket yang Anda miliki, kemudian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1,
Istilah drama digunakan pada halaman berapa? Silahkan dicermati pada indeks. Kemudian yang nomor 2, sebutkan 5 istilah yang penggunaannya paling banyak. Silahkan dicermati istilah apa saja yang paling sering muncul pada halaman buku paket yang Anda miliki saat ini. Yang ketiga, sebutkan minimal 5 istilah yang terdapat pada halaman 206 beserta artinya. Silakan nanti dibuka buku paketnya di halaman 206. Kemudian Anda pilih istilah-istilah yang menurut Anda tidak umum. Kemudian Anda jelaskan apa artinya. Kemudian yang keempat, sebutkan 5 istilah berkaitan dengan drama pada indeks beserta artinya. Ada banyak istilah di situ yang ada kaitannya dengan drama. Sebagai contoh misalnya istilah-istilah yang ada kaitannya dengan drama itu ya konflik, tema, dan lain sebagainya. Silakan nanti dicari di indeks. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, jelaskan arti kata fiksi. Demikian saja tugas yang saya berikan pada pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan, dan kalau sudah selesai segera dikumpulkan.